warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, Mas Dosen akan menyampaikan atau melanjutkan konten sebelumnya tentang seluk-beluk penelitian kualitatif terapan. Mengapa dikatakan penelitian kualitatif terapan? Karena kita ambil dari metodologi yang digunakan dalam jurnal-jurnal internasional berreputasi. Jadi beberapa artikel yang menggunakan metode penelitian kualitatif, Mas Dosen sarikan dari artikel-artikel tersebut bukan diambil dari buku atau metode penelitian biasa. Artinya ini adalah metode penelitian yang sudah digunakan. Maka Mas Dosen mengatakan bahwa ini metode penelitian kualitatif terapan. Terapannya adalah yang diterapkan di jurnal-jurnal internasional berreputasi. Jadi kalau sebelumnya Mas Dosen menjelaskan tentang philosophical background atau latar belakang filosofi tentang penelitian kualitatif, tentang paradigma penelitian kualitatif, kalau sekarang konten ini Mas Dosen akan menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif. Ya. Jadi the characteristic of qualitative research. Yang pertama itu natural setting. Bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang settingnya natural, artinya ada interaksi antara peneliti dan partisipan dalam usaha peneliti untuk memperoleh data, biasanya melalui wawancara atau observasi. Jadi ada keterlibatan, engagement antara si peneliti dan objek yang diteliti. Kemudian yang kedua, peneliti merupakan key instrument. Jadi instrumen inti dari sebuah penelitian kualitatif itu ada penelitinya. Peneliti yang nanti mempunyai otoritas menentukan data mana yang nanti akan dikumpulkan, data mana yang akan dianalisis, data mana yang tidak sesuai nanti yang akan dibuang, itu adalah hak dari seorang peneliti. Karena peneliti kualitatif itu merupakan salah satu key instrument. Jadi instrumen kunci dari penelitian kualitatif adalah sang peneliti itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ciri penelitian kualitatif itu menggunakan sumber data yang multiple. Jadi multiple source of data. Dalam penelitian kualitatif itu wajib hukumnya bahwa kita peneliti menggunakan sumber data yang bervariasi, bermacam-macam. Jadi tidak bisa misalnya hanya mengandalkan satu single interview. Jadi kita juga harus menggunakan misalnya observasi, kita juga menggunakan dokumen analisis, kita juga bisa menggunakan misalnya menganalisa visual artefak dan sebagainya. Yang ciri ketiga adalah multiple source of data. Kemudian yang keempat cirinya adalah emergent design. Jadi desainnya itu desain yang muncul pada saat itu. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, peneliti pada waktu meneliti sebelum turun ke lapangan mungkin men-setting penelitiannya menggunakan desain penelitian studi kasus. Tetapi begitu di lapangan rupanya data tidak mengatakan itu studi kasus, tidak ada kasus yang unik yang bisa dimunculkan, maka peneliti bisa saja men-switch, mengubah pendekatannya dari case study, bisa mungkin ke etnografi, bisa mungkin ke fenomenologi atau yang lainnya. Jadi desainnya itu sangat fleksibel. Kemudian ciri yang kelima adalah participant meaning. Peneliti itu mengumpulkan data, mencoba memaknai apa yang dikatakan oleh si partisipan. Jadi pengalaman yang dimiliki oleh partisipan, kemudian mungkin keterampilan, pendapat, opini, perspektif dan sebagainya itu peneliti coba memaknai apa yang dimaksud oleh si partisipan. Jadi participant meaning. Kemudian theoretical lens. Dalam menganalisa data, biasanya peneliti kualitatif itu akan merujuk kepada teori-teori yang sudah ada. Walaupun pada dasarnya bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bisa mengumpulkan atau membuat teori baru. Tetapi dalam menganalisa data, biasanya peneliti juga menghubungkan atau membandingkan antara data yang diperoleh dengan penelitian atau dengan teori-teori yang relevan untuk membuat analisa data menjadi lebih kaya. Ya. Kemudian interpretive inquiry, jadi sifatnya interpretasi dari peneliti tentang data. Jadi kemampuan peneliti menginterpretasi data itu menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, yang kedelapan, ciri dari peneliti kualitatif terapan adalah holistic account. Bahwa peneliti itu memandang segala sesuatunya itu secara holistik.
Jadi dari beberapa angle, dari berbagai perspektif untuk membuat suatu gambaran yang utuh. Seperti yang saya sudah jelaskan juga bahwa peneliti kualitatif itu adalah menyatukan yang terpisah dan mengumpulkan yang berserakan. Jadi seperti itu, menggunakan pendekatan induktif, kemudian bersifat holistik, artinya memandang, mencoba mencari atau melihat pola secara keseluruhan dari beberapa perspektif, dari beberapa angle. Jadi ada 8 ciri-ciri penelitian kualitatif terapan yang Mas dosen sarikan dari beberapa artikel-artikel yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang sudah terbit di jurnal-jurnal internasional berreputasi. Yang pertama tentang natural setting, kemudian peneliti sebagai instrumen kunci, kemudian menggunakan data yang multiple, kemudian desainnya fleksibel, menyesuaikan dengan apa maunya data, kemudian participant meaning, peneliti mencoba mengungkapkan atau memaknai apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh si partisipan. Kemudian theoretical lens, dalam melihat data, kita peneliti menggunakan lensa berbasis teori. Kemudian interpretive inquiry, jadi data itu diinterpretasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah data penelitian yang sahih, yang terpercaya. Kemudian holistic account, bahwa penelitian kualitatif itu melihat fenomena dari berbagai perspektif dan mencoba melihat, mencari gambaran yang utuh secara holistik dengan menggunakan pendekatan induktif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dari Mas Dosen Production. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.